itu sebelum kemerdekaan. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kita katakan harus sujud kepada Allah? Dulu saking banyaknya orang Indonesia yang melaksanakan haji, walaupun ketika itu pakai kapal laut di zaman Belanda, itu justru membuat Belanda itu khawatir sampai mengutus yang namanya Senok Bugroy. Diutus ke Mekah, pura-pura masuk Islam, ganti nama jadi Abdul Ghaffar, tinggal antara 5 sampai 7 tahun di Mekah dan berhubungan dengan ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah. Nah, dari situ kesimpulan daripada Senok Bugroy yang dibawa ke Indonesia kepada pemerintah Belanda yaitu cukup mengejutkan. Mereka bilang apa? Ini semangat jihad umat Islam di Indonesia ini dapat dari ibadah haji. Maka itu kalau nggak mau orang Indonesia ini berontak, memperjuangkan kemerdekaan, larang mereka haji. Itu usulan yang disampaikan oleh Senok Bugroy. Artinya dari zaman itu pengaruh haji itu ada. Pengaruh haji itu baik secara sendiri-sendiri maupun secara akumulatif ya. Akumulatif bangsa Indonesia itu ada. Nah makanya sempat muncul pelarangan, pembatasan, diawasi orang yang pulang haji. Itu terjadi di zaman Belanda. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, semangat juang jihad memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya tidak bisa dilepas daripada pengaruh ibadah haji yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan justru dalam ibadah haji itu ada pertemuan akbar antar umat Islam sedunia. Mereka saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman, dan dari situlah akhirnya Indonesia punya hubungan dengan Mesir, punya hubungan dengan Pakistan, punya hubungan dengan dunia lain. Sehingga begitu Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu kan yang pertama kali mengakui kan Mesir. Karena kita sudah banyak berhubungan dengan Mesir lewat pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji itu jadi menjadi seperti konferensi internasionalnya umat Islam. Nah ini yang perlu kita tahu. Maka itu secara faktual pun kita bisa buktikan bahwa ibadah haji itu punya pengaruh. Itu yang pertama. Nah sekarang yang kedua, lalu kemari bagaimana nih? Kenapa negara kita memakai banyak koruptor dan lain sebagainya? Nah, jangan juga itu kita jadikan alasan untuk menafi daripada pengaruh yang ada, takdir yang ada dalam kekuatan ibadah haji. Sekurang-kurangnya dengan kekuatan ibadah haji bangsa Indonesia 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, tapi Indonesia menjadi negara Kristen saat ini. Itu luar biasa itu. Artinya Indonesia dari penurunan persentase, bukan penurunan jumlah, penurunan proses. Itu kan akibat maraknya Bank Indonesia IKB, sementara kafir nggak IKB. Jadi kalau dikatakan Indonesia Muslim menurun, nah jadi artinya kalau dari sisi itu kita lihat berimbang. Memang yang banyak menurunkan populasi kita karena berbondong-bondongnya Indonesia membatasi anak. Nah ini jadi problem besar nih. Sementara orang Islam di gereja-gereja KB itu diharamkan. Justru mereka digenjot untuk banyak anak. Sementara kita menahan populasi kita, orang di luar Islam meningkatkan populasinya tentu berpengaruh kepada persentase. Nah, Anda tidak membicarakan soal statistik itu. Tapi yang menarik adalah kenapa kita bangsa Indonesia 350 tahun dijajah oleh Kristen, dijajah oleh orang kafir. Dan ada misi, ada zending ketika itu ingin memurtadkan bangsa Indonesia. Enggak mempan. Sampai hari ini, itu juga pengaruh ibadah haji. Sehingga dengan makin banyaknya bangsa Indonesia melakukan ibadah haji di tanah suci, gerakan-gerakan Belanda ketika itu untuk menanamkan anti Arab itu gagal. Karena kan kalau dia mau hantam Islam di Indonesia, hantam Arabnya. Seperti yang dilakukan oleh Islam Nusantara saat ini di Indonesia. Seperti gerakan liberal saat ini. Jadi kalau bangsa Indonesia ini nggak umroh, haji, nggak banyak yang pergi, bisa-bisa gerakan Islam Nusantara yang ingin mendiskreditkan Arab bisa jadi berhasil. Tapi kenapa itu semua gagal? Karena dengan adanya kita umroh, dengan adanya kita haji, ikatan batin kita dengan bangsa Arab itu semakin kuat persaudaraan. Sehingga propaganda dan provokasi semacam itu tidak bisa menghancurkan kekuatan kita. Nah jadi artinya di sini Anda nggak bicara pribadi-pribadi. Secara global ibadah haji dan umroh itu punya pengaruh yang cukup kuat. Nah termasuk bagaimana kemarin kita bisa gelaksi 212 umat Islam dari mana-mana bisa datang. Itu juga jangan ditafikan
pengaruh daripada ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya ibadahnya dengan segala lebih dan kurang. Artinya semangat persaudaraan itu tetap masih ada. Sehingga mereka berkumpul 212 di Monas. Bagi mereka yang ibadah haji itu ingat di Padang Arafah. Begitu mereka melihat di Monas begini, ingat di Padang Arafah, membangkitkan semangat persaudaraan mereka lagi. Jadi kalau secara akumulatif, Anda bisa yakinkan bahwa ibadah haji yang kita lakukan begitu juga umroh punya pengaruh yang cukup signifikan. Sekarang kita bicara pribadi-pribadi nih. Nah, kalau pribadi-pribadi jawabnya lebih gampang, Pak Edi. Jadi ada cerita lucu yang kita ceritakan. Seorang pejabat ikut ibadah haji, kemudian ikut melontar. Begitu melontar, dia timpuk itu tempat lontaran, balik ke kepala. Nanya Ustadz gimana Ustadz? Tadi kita timpuk, kita berbalik. Ustadz jawab saya, jangan ente di Indonesia banyak melakukan perbuatan jahat. Sehingga waktu ente nimpuk, setannya marah. Setan bilang sesama setan nggak boleh saling nimpuk. Jadi artinya yang ingin garis bawahi di sini, Bang Egy, betul, Bang Egy tidak salah tadi. Memang masih ada oknum-oknum umat Islam, ibadahnya dibuat shopping, ibadahnya dibuat pamer-pamer, tadinya tidak ikhlas, sehingga tidak berubah daripada kepribadiannya saat pulang ke Indonesia. Nah karena itu kita berharap antum yang umroh kali ini, jadikan umroh kita menjadi umroh perubahan. Umroh yang bisa merubah kepribadian kita dari yang tadinya baik menjadi baik, dari yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik. Nah caranya bagaimana? Satu, jaga syaratnya, jaga rukunnya. Yang ketiga yang kemarin itu, jaga hikmah makna di dalam perbuatan kita. Kenapa kita tawaf? Kenapa kita sa'i? Kenapa kita halul? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kan semua punya makna. Nah kalau makna tetapi insya Allah semangat mendorong diri kita ke arah perubahan jauh lebih besar. Nah kita pikir itu yang perlu kita sampaikan. Tapi kita nggak pungkiri banyak orang melakukan ibadah haji tapi nggak ada taksir. Sama seperti orang sholatnya 5 waktu tapi nggak ada perubahan. Sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin, umrahnya rajin, korupsinya juga rajin. Nah, kayak itu sekali lagi orang-orang yang seperti ini harus mengevaluasi dan introspeksi diri. Apa? Makin banyak dia ibadah, makin banyak maksiat, berarti ada nggak beres dalam badan. Karena seperti sholat, Allah menyatakan bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang sholat tetap aja berbuat keji dan munkar. Berarti apa? Ada nggak beres dalam sholat. Bukan sholat yang salah. Firman Allah nggak mungkin salah. Firman Allah pasti benar. Allah mengatakan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar pasti benar. Tidak mungkin salah. Nah, tapi kenapa ada orang sholat tapi tetap maksiat? Ada nggak beres dalam sholatnya? Kita periksa. Satu, kita periksa syaratnya. Kalau syaratnya ada nggak terpenuhi, pantas sholatnya tidak. Atau kalau syaratnya terpenuhi, kita lihat rukunnya. Nah, kalau rukunnya ada nggak beres, termasuk rukun kan baca surat Al-Fatihah, benar nggak bacaannya selama ini? Benar nggak bacaan pendeknya selama ini? Nah, kalau dia nggak pernah belajar untuk tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan dia di dalam sholat, pantas sholatnya tidak benteng. Nah, kemudian kebacaannya bagus kok, ya lihat dulu ya. Oh, wudunya juga udah bagus, ya kalau begitu lihat. Ini wudu airnya dari mana? Oh, airnya dari sumur. Ngambilnya pakai apa? Ngambilnya pakai mesin air. Ya, udah bagus. Tapi mesin airnya digerakkan dengan apa? Dengan listrik. Listriknya dari mana? Boleh nyolong. Nanti persoalan. Ini jadi persoalan kalau listriknya jadi nyolong. Atau airnya bagus, bajunya yang dibuat sholat dari mana? Kalau bajunya dari hasil korupsi, bajunya dari hasil mencuri, atau bajunya dari hasil merampas warisan. Nah, pantas kalau sholatnya tidak menjadi benteng. Jadi kalau ada orang sholat rajin tapi maksiatnya tetap dia ada yang beres dalam sholatnya. Nah itu berarti menjadi menjadi satu barometer bagi kita untuk memperhatikan sholat kita benar atau tidak, manakala maksiat kita semakin meningkat. Saya kira itu, Bang Egy. Jazakallah khair. Nah, ya. Kan kalau rangkaian haji ada lempar jumroh. Ya. Dikaitkan sama Monas, kapan lempar jumroh ini? Masuk barang. Ini kalau ban orang lemparannya boleh deh. Dia kasih umpan kita. Jadi sebagaimana kita sampaikan juga kepada Bang Egy dan kawan-kawan kemarin, perjuangan itu kan tentu ada
kita selama ini selalu punya prinsip para Indonesia, bagaimana perubahan itu bisa kita gulirkan tanpa terjadi perang saudara di antara kita. Karena kalau terjadi perang saudara, apalagi pertumpahan darah antara bangsa, itu sangat fatal sekali. Dan nanti kita mengobatinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi Indonesia itu negara kepulauan dengan 300 lebih suku bangsa. Ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sebisa mungkin kita upayakan bagaimana perubahan itu terjadi, sekalipun namanya harus ada revolusi, tapi revolusi damai, revolusi putih, revolusi yang thayyib dan berkah. Nah, itu yang mesti kita upayakan. Memang itu nggak gampang, berat, tantangannya berat. Dan kita baru melakukan isbatnya dan lain sebagainya, berat memang. Tapi seberat apapun harus kita mampu untuk menanggungnya. Nah, ini pertama. Ini begini, Bang Egy, jangan tapi setannya udah mulai murahin kita, apa boleh buat? Ini kalau setannya udah mulai jumur kita, mereka jumurin kita pakai medsos, antem lagi dengan medsos. Mereka jumurin kita yang nggak bisa angkat borok mereka semua. Ini kan terlalu perang juga. Sebetulnya jumrah itu sudah kita lakukan, tapi dengan sepan mereka kan belum tembakan peluru, mereka belum merondong dah. Nah, kalau mereka sudah angkat senjata merondong kita angkat senjata lagi merondong. Jadi artinya kita berjuang ini dengan yang seimbang. Jadi jangan juga berlebihan. Kalau berlebihan nggak boleh. Kalau kita berbahas. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semua sudah. Yang penting saya minta pada kawan-kawan kita khususnya yang di FPI, tolong jangan kita paling bersih, paling benar, paling pinter, paling lurus, enggak. Nah, kita mesti melebur dengan masyarakat, melebur dengan semua ormas. Nah, kita di sini ada GNPF, ada Muhammadiyah, ada NU, ada HTI, ada Wasriyah. Kita mesti bersatu. FPI harus jadi pekat. Ingat itu, jangan merasa cara kita udah pasti paling benar, belum tentu. Bisa jadi cara kita ini benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Nah, orang lain kita pandang salah, tapi mengandung kemungkinan benar. Nah, di situ kita musyawarah, ada pertemuan antar ormas yang sekarang sedang kita bangun. Jadi FPI jangan pernah merasa diri paling benar sendiri. So, dua, kalau saudara-saudara kita punya mereka sedang berjuang sama dengan kita tujuannya, mungkin nggak cocok dengan kita, jangan saling menjatuhkan, jangan. Kalau nggak cocok, diam aja udah. Kita doain, tapi kita cocok, kita ikut. Nah, jangan udah kita nggak ikut, kita jatuhin, kita yang paling biasa, kita mengambil berbagai macam cara. Yang penting tujuannya sama, ikhlas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus untuk FPI juga kita ingatkan, tunggu ada pimpinan, titik. Dari pusat sampai daerah. Nah, sekarang anak ada sini. Ini komunikasinya bagaimana? Akan ada ketua umum di Indonesia. Jadi aja bagaimana kali Kiai Sobri bilang, Kiai Sobri bilang, ikut B. Nah, ini dalam konteks perjuangan. Karena kan mungkin mereka mesti ada berhubungan dengan setiap orang. Anda berhubungan. Nah, Kiai Sobri yang menerjemahkan apa-apa yang menjadi pijakan kita untuk pergerakan tersebut. Jadi jangan mau domba. Jadi sesama FPI yang mau diambah, sesama ormas Islam jangan mau diadu domba. Jangankan sesama ormas Islam, bahkan organisasi komersialis perlu kita rangkul semua. Jadi kita kalau cerita untuk berjuang berjihad, berjuang untuk Allah, sehingga begitu kita berbeda sendiri, sosok pintar, maka itu merupakan awal bencana buat kita semua. Perjuangan kita tidak akan berkah. Nah, itu yang perlu disampaikan. Sekali lagi, persahabatan umat. Nah, kemudian kita sendiri berjuang tidak pernah menganggap pemerintah ini. Kita menganggap TNI maupun polisi itu musuh kita. Enggak, kita tidak bermusuhan dengan mereka. Kita selama ini bermusuhan dengan kezaliman, kebatilan, kemunkaran. Artinya siapa yang akan kita lawan? Siapapun melakukan kebatilan akan kita lawan. Tapi kalau mereka melakukan kebatilan, kita berlaku untuk berlaku untuk umat, berlaku untuk seluruh anggota mereka. Jadi kalau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, kalau mereka sudah mengambil kebijakan
musuh kita nih pemerintah, musuh kita TNI, musuh kita isi. Enggak begitu, enggak benar. Kita nggak pernah mengajak para kader kita di berbagai daerah seperti itu, enggak. Nah, jadi musuh kita kebatilan. Nah kalau kebatilan itu dilakukan oleh polisi, dia musuh kita, bukan polisinya dia musuh kita, kebatilannya. Nah itu tolong dicatat, karena kan di dalam anggota polisi itu yang baik ada kok, yang masih ada. Pemerintah kan juga yang bagus juga masih ada kok. Nah, nggak bisa kita generalisir. Oh semua pemerintah jelek, oh semua polisi beda, nggak bisa. Nah, jadi fokus bahwa musuh kita semua, musuh asli, bahkan musuh bangsa ini, yaitu kezaliman, kebatilan, kemungkaran, maksiatan, itu semua musuh kita. Penindasan, kesewenang-wenangan, itu semua musuh kita. Siapapun yang melakukannya, apakah itu yang melakukannya orang Islam ataupun orang di luar Islam, yang namanya kebatilan harus kita jadikan musuh bersama. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita punya prinsip begitu, insya Allah perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup pertemuan kita karena sudah 7:30. Sebentar lagi jam 2 maghrib. Mudah-mudahan saya lagi antus dapat umrah yang makbul. Amin. Amin. Alamin. Nah itu saja. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima segala amal ibadah kita. Kita minta kepada Ki Maksum untuk pimpin doanya Ki Maksum. Amin. Masih kepada Ki Maksum. Akhirnya di sini sebelum kita akhiri saya sampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang tinggi. Pertama kepada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis selaku Ketua Umum FPI yang sampai hari ini tetap istiqamah menjaga nilai-nilai perjuangan kita. Begitu juga Kiai Haji Ja'far Siddiq selaku Wakil Ketua Umum yang terus mendampingi dengan setia Kiai Sobri dan selangkah perjuangannya dan bukan tanpa risiko. Saat dengan anak tidak ada di Indonesia, bisa jadi yang berikutnya akan ditarget, diincar adalah Ketua Umum, Ketua Umum, dan seterusnya. Terima kasih juga kepada Ustadz Maman Suryadi dan kepada Panglima Laskar FPI dan juga Wakil Panglima Laskar FPI yang tetap setia mengawal kebijakan organisasi bela Islam 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sehingga sampai hari ini pergerakan itu masih tetap eksis dan belum yang di daerah-daerah karena ada beberapa daerah cukup rawan konflik seperti Kalimantan dan sebagainya. Jadi betul-betul harus kita kontrol. Dan terima kasih juga kepada Habib Syed Atas selaku Imam FPI DKI Jakarta yang luar biasa. Dalam beberapa bulan terakhir ini beliau ini termasuk garda terdepan, yaitu di dalam perjuangan untuk mengalahkan Ahok kemarin ini baik dalam pilkada maupun dalam mahkamah, dalam setiap aksi dan seterusnya. Jadi jasa Habib Muhsin ini luar biasa. Saya nggak bisa uraikan dengan kata-kata, tapi beliau telah menunjukkan yaitu hasil kerja yang biasa, bagus, yaitu Ja'far yang ada di PP sehingga memberikan kemenangan. Nah, tentunya Pak Muhsin juga perlu kita selalu jaga. Dia juga masih akan target karena dia terus ke depan. Pokoknya kita semua harus saling menjaga satu sama lainnya. Nah, itu juga kita terima kasih kepada Ustadz Abdul Syukur dan Kiai Ahmad Arifin Ilham. Kasih secara keseluruhan supaya antum tahu, yang belum tahu supaya tahu
Dan mulai awal kita aksi bela Islam 1 sampai saat ini aksi Iqra tidak pernah gede, artinya selalu meningkat. Jadi walaupun mendukung dengan cara itu satu hikmah buat kita. Nah, jangan kita paksakan aksi Iqra dukung dengan cara rasa. Kan kita bagi tugas. Tapi sebelum kayak Haji Muhammad Ilham, juga kayak Haji Hakim dan yang lain-lainnya itu dukungannya luar biasa. Jadi kita ucapkan terima kasih. Salam untuk Kiai Haji Muhammad Ilham dan juga seluruh lingkaran Al-Iqra yang mereka punya jasa biasa juga Kiai Haji Hakim dan juga kawan Islam lainnya. Baik itu Kiai orang-orang kita seperti Kiai Haji Khalil Ridwan, Kiai Haji Abdul Rasid, dan juga para habaib hampir semua orang-orang tua kita, habaib orang-orang tua kita yang tua yang muda itu hampir dari Sabang sampai Merauke semuanya ikut mendukung perjuangan kita. Walaupun ada satu dua segelintir itu sama sekali tidak mempengaruhi daripada kesolidan, kekompakan para habaib di dalam dan itu juga kita terima kasih kepada Bang Egy dan Pak. Nah, ini dari para pakar hukum, kemudian juga dari para cendekiawan yang lain juga bantuan mereka nggak main-main. Nah, mereka dalam backup kita dalam logika hukum itu cukup dahsyat luar biasa. Bahkan saat ini saya lihat yang paling berperan justru saat ini para advokat dan pengacara. Karena saat ini kita sedang perang logika hukum. Ini logika hukum. Mereka angkat kasus-kasus untuk mempermalukan para ulama, untuk membungkam para ulama, untuk memperkarakan dan memenjarakan para ulama. Ini yang mesti bermain adalah logika hukum. Nah, di sinilah laskar advokat itu sangat diperlukan. Nah, karena itu antum diperlukan BHM dari Pak Kito, kepada Bang Egy, kepada Pak Kapitra, juga kepada Pak Mahdi, ini pulang, tolong bikin pertemuan untuk menyatukan mereka semua antara di sini. Dan tolong Kiai Haji Ahmad Lubis menjadi fasilitator untuk menyatukan semua. Nah, jadi terima kasih Bang Egy, sampaikan kepada semua advokat, terima kasih dan apresiasi kita ini. Begitu juga kawan-kawan dari daerah seperti GNPF, Ustadz Sukma dari Bogor. Nah, ini luar biasa. Bogor ini luar biasa. Setiap aksi ratusan bis yang diturunkan. Karena di Jawa Barat khususnya Cianjur saja ada 1.200 pesantren yang mendukung kita. Nah, jadi luar biasa. Ini Ustadz Sukma ini wakili Abitam datang kemari. Abitam ini dengan Barodul Bahar, Barod itu salah daripada nasihat itu luar biasa. Setiap aksi juga peran semua pesantren-pesantren. Nah, jadi terima kasih kita untuk Abitam, untuk Barodul Bahar dan kiai lainnya tidak disebutkan bersama. Jadi artinya semua yang hadir di sini masing punya andil dalam perjuangan. Ini maksud selaku Imam FPI Jawa Barat. Jawa Barat ini dahsyat luar biasa. Karena tonggak perjuangan kita saat ini di Jakarta ada 3 provinsi. Satu Jakarta yang imamnya adalah Habib Muhsin bin Zaid, itu Al-Attas. Yang kedua adalah Jawa Barat, yang ini adalah Jawa. Dan ketiga adalah provinsi Banten yang imamnya adalah Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Ini selama ini yang backup perjuangan habis-habisan sampai hari ini. Nah, maka itu yang minta Kiai Haji Ahmad Qurtubi terus dirajut, terus dipeluk, terus dirangkul, terus diarahkan, terus dibina. Dan sudah para Islam kompak. Jadi sampai melalui pertemuan ini apresiasi penghargaan kepada seluruh yang hadir dan juga kepada seluruh pimpinan ormas Islam yang ada di Indonesia yang selama ini telah mendukung perjuangan ini. Nah, mudah-mudahan kesulitan yang saat ini dihadapi akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Kita lihat Israel pemerintah kita kapan mereka menstop kegaduhan nasional ini. Kenapa kita harus selalu gaduh dan gaduh? Persoalan kita sudah selesai. Ahok sudah disahkan di Pilkada, Ahok sudah di mahkamah, sudah selesai sebetulnya persoalan bangsa ini. Jadi nggak perlu lagi menanyakan politik dendam, marah, murka, panik, kalah, mungkin ingin kiai, ingin nangkep ulama, ingin memperkarakan para aktivis, nggak boleh. Mestinya saat ini bangun rekonsiliasi untuk membangun bangsa dan negara. Stop semua kasus yang ada. Nah, baik itu kasus yang para ulama maupun para aktivis. Aksi kriminalisasi semua harus dihentikan. Nah, kalau pemerintah lakukan itu berarti ada etika baik. Nah, untuk duduk bersama musyawarahkan dia membangun bangsa Indonesia. Tapi kalau terus-menerus habaib ditekan, hati-hati.
Tapi ini bisa menjadi pemicu terusnya kemampuan umat di berbagai daerah. Dan ini kita nggak mau jadi. Nah, makanya kenapa saya harus keluar dulu dari Indonesia untuk menangkap keadaan. Ini bukan keadaan mudah. Ini keadaannya dari kedua belah pihak sedang dalam keadaan marah. Sebelah sana marah karena kalah di mahkamah. Jangan lupa itu. Sebelah sini juga akan marah kalau ulamanya ditangkap, habaibnya ditangkap. Nah, kalau marah kamu marah, ini bisa perang. Makanya mesti ada yang adem. Bagaimana cara mengademi itu, saudara? Harus ada langkah. Jadi langkah kita bergeser dari tanah suci, bukan kita lari, bukan. Tapi ada hal yang harus diselesaikan. Nah, maka itu kita minta yang advokat untuk menyelesaikan secara hukum. Ini soal hukum. Jadi jangan sampai polisi itu dijadikan sebagai alat kekuasaan. Hukum itu dikerjai, direkayasa sedemikian rupa hanya untuk memuaskan nafsu balas dendam. Nah, ini nggak boleh ada. Nah, maka itu saya himbau kepada semua pihak, ayo duduk bersama, ayo kita musyawarah, ayo kita bangun, kita punya bangsa dan negara dengan tenang, supaya Indonesia depan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.